Mari kita awali kajian kita atau ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, berbunyi An Sahal bin Mu'az bin Anas, semoga Allah meridainya, an abihi, daripada bapaknya, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman thumma qal, siapa yang memakan suatu makanan kemudian dia berkata, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang memakan suatu makanan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah, untuk Allah yang telah memberiku makan dengan makanan ini dan yang telah merezekikan makanan ini tanpa sedikit pun ada daya upaya dan kekuatan daripadaku. Diampunkanlah dosanya oleh Allah, dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Kemudian hadis itu berlanjut dengan waman labisa thauban, siapa yang memakai suatu pakaian lalu diucapkannya alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang memakai suatu pakaian lalu diucapkannya segala puji alhamdulillah milik Allah dan untuk Allah yang telah memberikan atau yang telah memakaikan kepadaku pakaian ini dan yang telah merezekikan pakaian ini kepadaku tanpa sedikit pun haulin minni, sedikit pun daya upaya dan usahaku, dan tidak sedikit pun pula kekuatan daripadaku, diampunkan pula lah dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dinyatakan sebagai hadis hasan. Pagi tadi kita telah memahami apa yang akan kita ucapkan, kita baca setelah makan. Itu alhamdulillah, minimal paling kurang alhamdulillah, sebagai rasa syukur kepada Allah di samping memuji Allah yang telah mengaruniakan kepada kita makanan. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah, Allah ridha. Allah ridha kepada hamba itu. Allah ampuni dosanya dan diberi dia pahala, di samping perutnya kenyang. Maka sekarang kita lanjutkan dengan hadis itu juga. Barangkali sering terlewatkan dan terlupakan kita membaca ini setiap kali memakai pakaian. Ya, hampir semualah. Hampir atau rata-rata semua orang sering lupa ketika memakai pakaian membaca alhamdulillah. Sama kita. Cuma samanya ada yang sama hampir lupa, ada yang sama tidak lupa samanya.
Samanya yang sama. Satu sama hampir lupa, satu sama hampir tidak lupa membaca alhamdulillah setiap kali memakai pakaian. Dari sisi ini saja sudah sekian banyak keredaan Allah yang terlewatkan di kita, terhapusnya dosa-dosa kita, lantaran kita tidak membaca setiap kali memakai baju. Setiap kali memakai baju, bahkan memakai baju itu setiap hari gitu ya. Setiap hari, bahkan ada sekian kali dalam sehari kita memakai mengganti baju. Tak sempat mulut kita membaca alhamdulillah, walaupun sekadar baca alhamdulillah. Sungguh suatu kerugian yang besar. Pertama, pahala memuji Allah dan Allah senang mendengarkan hambanya memujinya. Ketika seorang hamba memuji Allah, Allah jawab, sadaqta, benar engkau. Segala puji milikku. Atau Allah nyatakan, hambaku memujiku. Satu, Allah redha. Dan Allah ampuni dosanya. Ketika itu berarti kita telah berzikir menyebut nama Allah. Dan waktu kita tidak terbuang. Pekerjaan kita pun tidak jadi sia-sia. Nah, untuk itu, mari kita pahami bacaan ini. Alhamdulillah. Pagi tadi pun telah kita jelaskan ini. Alhamdulillah. Segala puji, semua puji, seluruh puji. Milik Allah, untuk Allah, bagi Allah saja. Letak saja itu lillah. Karena lam itu lil ikhtisas salil tamlik. Lam itu berfungsi untuk untuk ikhtisas, penkhususan dan kepemilikan. Berarti milik puja-puji itu adalah Allah dan khusus untuk Allah saja. Mari kita lihat bacanya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, untuk Allah, bagi Allah saja. Memuji Allah berarti menyatakan, memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla itu, Dia Maha terpuji dalam segala hal. Terpujilah zatnya, terpujilah nama-namanya, terpujilah sifat-sifatnya, terpujilah perbuatannya, terpujilah ketetapan dan keputusannya. Pokoknya apapun yang disandarkan kepada Allah adalah menunjukkan keterpujian. Dan apapun yang datang daripada Allah menunjukkan keterpujian Allah. Karena Dia Maha sempurna. Maka apapun yang datang daripadanya, terpujilah Dia. Dia terpuji dalam segala halnya. Hamid, Maha terpuji. Orang yang mengenal Allah, orang yang ma'rifah kepada Allah lah, yang akan memuji Allah dengan sebenar-benar pujian. Karena pujian itu lahir dari rasa cinta, rasa sayang, rasa suka. Yang kedua, memuji Allah karena kita bersyukur. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, rasa syukur atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas rezekinya, atas pemberiannya, atas anugerahnya. Apapun yang diberikannya, syukur. Sebenarnya setiap helaan nafas kita harus memuji Allah. Tapi tidak sempat, tidak ada waktu. Karena setiap detik kita menikmati karunia Allah. Apabila luput karunia Allah itu pada kita sedetik pun, kita sudah hancur, sudah habis kita. Nah, di antara karunia Allah itu, di antara nikmat Allah, pemberian Allah itu adalah kita dikaruniai pakaian. Maka kita baca di sini, Alhamdulillahilladzi kasani. Kasani maknanya albasani, memakaikan. Yang telah memberikan pakaian kepadaku. Tentu kita tidak pahami bahwa Allah turun pergi ke rumah kita memberikan pakaian, itu tidak begitu pemahamannya. Pemahamannya adalah pakaian itu kita peroleh, kita perdapat adanya di kita, berdatangnya
sumbernya daripada karunia Allah. Tentu tidak perlu kita urai panjang nih. Kalau kita urai panjang habis itu pula dah. Orang beriman, orang yang mengetahui ini, dia jelas itu. Segala sesuatunya sumbernya daripada Allah, datangnya daripada Allah. Minallah semua. Kita pun datang daripada Allah. Bukankah kita ke dunia ini lahir dalam keadaan bertelanjang? Berarti apa yang dapat setelah kita lahir semuanya tidak dari kita, dari Allah. Dan kita dikasihnya bekal, dikasihnya potensi untuk mengusahakan supaya dapat. Segala puji milik Allah untuk Allah yang telah memakaikan kepada aku. Albasani. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah milik Allah yang telah memakaikan kepadaku. Hadza thawba. Kata para ulama yang mensarahkan thawb, pakaian, dalam arti kata sebutkan pakaiannya. Misalnya kopiah. Alhamdulilladzi kasani hadza kopiah. Segala puji milik Allah yang telah memakaikan kepadaku kopiah, peci. Ini pakaian namanya. Ini thawb. Ke bawah sedikit. Pakai sal. Ya, sebut sal itu. Alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah yang telah memakaikan kepadaku, memberikan kepadaku sal. Mantel, baju, semua yang kita pakai sampai di bawah. Sebutkan satu-satu. Setiap kali memakainya. Di situ ada isyarah. Hadza thawba. Apa yang dikatakan thawba? Saub, apa yang kita pakai. Berarti apapun yang kita pakai namanya, sebutkan namanya. Bagaimana cara mengucapkannya? Alhamdulillah. Alladzi kasani, yang telah memberikan kepadaku pakaian, apa pakaiannya? Celana, sarung, baju, tutup kepala, tiba di perempuan, teleku, dan segala macam aksesoris yang kita pakai. Terubah saja. Alhamdulillahilladzi kasani sal, jaket, saroban, kopiah, sarung, celana, apapun yang kita pakai. Alhamdulillahilladzi kasani, kasa, kiswah. Kasani kan kiswah. Atau kuswah juga bisa. Kisah dan kuswah sama bisa. Itu libas, pakaian. Berarti kalau begitu banyak yang kita alamilahi, banyaklah. Apalagi setelah mandi. Disebut satu-satu lebih baik. Sebut satu-satu. Tidak sulit. Tapi secara global boleh juga. Boleh. Alhamdulillah. Alladzi kasani hadza. Yang telah memberikan kepadaku pakai ini semua. Ya sudah boleh. Wa razaqanihi. Yang telah merezekikan kepadaku semua ini juga boleh. Min gairi haulim minni wala quwwatin. Tanpa sedikit pun daya upayaku dan kekuatanku. Ini menyatakan walaupun sebenarnya kita yang mengusahakannya, mencari uangnya, lalu kita beli ke pasar, kita upahkan ke tukang jahit, kita bawa pulang. Iya, lahiriahnya begitu. Tapi kemampuan yang kita miliki kan datang daripadanya juga. Kita bisa berusaha, kan dia juga yang mengasihi kita kemampuan untuk berusaha. Haul atau hilah itu. Hilah kan kemampuan untuk berusaha. Orang terjemahkan dengan daya. Haul itu kan hilah. Kesanggupan, kemampuan kita untuk berdaya upaya berusaha, hilah. Haul. Kita tidak punya haul, la haula. Berkali-kali kita ingatkan, la haula. Kita tidak punya itu semua. Baru kita punya setelah dia beri.
Kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, kita bisa cari uang, cari rezeki, dan segala macam. Kan sumber haul itu dari dia. Haul dan kuah diberikan kepada kita. Termasuk kita diberinya akal, potensi lainnya. Sehingga dengan potensi yang diberikannya kepada kita, kita bisa berusaha. Jadi hakikatnya semuanya minallah. Min fadlillah. Semua daripada karunia Allah. Jasad dia juga. Semua anggota badan kita kan juga daripada Allah semuanya. Untuk itu, makanya disebut di belakang, min gairi haulin minni wala quwwatin. Tanpa sedikit pun ada daya upaya kesanggupanku untuk ini dan kekuatan. Karena semuanya berasal daripada Allah. Ini menghilangkan sikap ujub terhadap kehebatan diri, kemampuan diri, kekuatan diri, kepintaran diri, kesabaran diri, ketabahan diri untuk mencari rezeki. Menghilangkan sikap itu. Kalau dia tidak anugerahkan kepada kita tidak bisa apa-apa. Lumpuh, kita tidak bisa apa-apa lagi. Sekarang saja datang corona. Nah, walaupun kita punya tangan, punya kaki, punya pemikiran, punya kemampuan, kita tidak bisa keluar rumah. Lebih-lebih kalau diberlakukannya besok ini PSBB, pembatasan sosial skala besar, skala bumi lah. Taruhlah kita punya kekuatan, punya kemampuan. Nah, kita yang kalau tidak mengakeh, tidak menyuk, susah. Bahasa Minang, kalau tidak mengakeh, tidak makan. Sama dengan ayam. Tidak mengakas, tidak masuk. Susah kita. Sadarlah kita, bahasa dia pengendali dia. Dia pengendalinya, dia pengaturnya. Dia penentunya, dia pemutusnya. Dia yang berikan. Kita punya tangan, iya. Kita punya kaki, iya. Kita punya ilmu, ya. Kita ada kemampuan, ya pergilah ke sana, cari. Tidak bisa, terhambat. Terhalang. Apalagi nanti kalau berlaku jam malam, tidak bisa apa-apa. Nah, ketika itu hilanglah kecongkakan kita, ujub kita. Bangga dengan kehebatan ini hilang. Secara perlahan kita mengakui, memang dialah akbar. Allahu akbar. Masya Allah. Subhanallah, macam-macam di kalimat yang keluar. Di ujung-ujungnya, yang tadi, memang min gairi haulin minni wala quwwatin. Apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, apa yang ada di kita sebenarnya min gairi haulin wala quwwatin minni. Tanpa sedikit pun daya upaya, kemampuan, kesanggupan kita untuk itu. Itulah hakikat makna daripada kalimat hauqalah. Nah, hauqalah berkali-kali kita sebutkan adalah suatu pernyataan ketiadaan kita. Suatu pernyataan bahwa kita ini tidak ada. Adanya setelah dia beri. La haula wala quwata illa billah. Kan ini yang dinasihatkan oleh seorang sahabat kepada sahabatnya yang congkak dalam surat Kahfi kan. Dua orang berteman. Wadrib lahum mathalar rajulaini. Ada dua orang yang berteman. Yang satu orang yang berilmu di samping beriman. Yang satu lagi ilmunya tidak ada. Maksudnya ilmu kebenarannya tidak ada. Dia pun kafir. Ketika dia dengan jumawa, congkak dan angkuhnya memamerkan kepada kawannya harta kekayaannya, kebun-kebunnya, ternaknya, usahanya ramai. Sampai dia membusungkan dada. Mengesengkan tangan mengatakan, ini semua adalah karena aku. Berkatku, kepintaranku, ketabahanku, kehebatanku. Dinasihati oleh sahabatnya. Walaula idza dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwata illa billah. Mestinya engkau ucapkan, engkau baca,
ketika setiap kali engkau masuk kepada kebunmu, ladangmu, usahamu, perusahaanmu itu, kedaimu, tokomu, apapun yang engkau miliki, setiap kalau engkau masuk ke dalam itu, mestinya engkau baca, Masya Allah. Ini semua adalah kehendak Allah. Kan Masya Allah itu maknanya dua. Pertama, sebelum Masya, hada. Hada, Masya Allah. Berarti ini usahaku, ini milikku, ini kepunyaanku, ini hartaku. Inilah yang Allah kehendaki untukku. Allah juga yang berkehendak. Karena la quwata illa billah. Tidak ada kekuatanku sedikit pun. Atau makna yang kedua, Masya Allah tu. Masya Allah karena yang Allah kehendaki jadi. Ini Allah kehendaki jadi dia. Karena Allah nak berkehendak, aku tak bisa apa-apa. Karena la quwata illa billah. Kan kalimatnya diberikan. Masya Allah la quwata illa billah. Walaula iz daqalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah. Surah Kahfi tidak salah. Jadi kalau Allah tak berkehendak, Allah tidak mau kurniakan kepada kita, tidak bisa kita pakai pakaian. Jangankan pakaian, kalau tangan kita lumpuh pun tidak bisa menyalurkan pakaian. Dicabut kekuatan tangan kita ini, tidak berdaya kita. Kalau bahasa Minang, tidak berdaya, tidak mengarai. Badan tidak teluk diiak. Ketika badan tidak mengarai, lemah, tidak berdaya, itu orang memanggil iaknya. Oh iya, oh biai, oh mendai, oh amai. Hilang tenaga dia. Dicabut saja oleh Allah nikmat, tidak ada daya, itu bagi kita tidak bisa kita apa-apa. Jadi kalau kita urai, bisa kita uraikan panjang lebar, terserah kita masing-masing kita menguraikan. Tapi intinya, min gairi haulin minni wala quwatin. Semuanya itu kita peroleh, kita pendapat, termasuk pakaian yang ada di lemari kita, kita pakaikan itu, tanpa sedikit pun daya upaya kita. Kecuali setelah Allah izinkan. Tanpa sedikit pun kekuatan kita, kecuali setelah Allah beri kita kekuatan. Nah, kembali kita kepada makna la haula wala quwwata illa billah itu. La ta'khudhu ma tuhibbu illa billah. Engkau tidak bisa mengambil, meraih, memperoleh, mendapat sesuatu yang engkau mau, engkau inginkan, kecuali dengan izin Allah juga. Sebagaimana engkau juga tidak punya kekuatan sedikit pun untuk menolak, menangkis, membentengi, menamai, menghalang sesuatu apa yang tidak engkau suka, kalau Allah tidak beri engkau kekuatan untuk itu. Jadi berarti tabarruk, kita berlepas diri daripada itu semua. Sebenarnya hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa dan tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah. Termasuk baju yang kita pakai, pakaian yang kita pakai pun semuanya juga semata-mata karunia Allah saja. Ini yang wajib kita pahami, lalu kita baca, sadar kita semua ini betul-betul semata-mata rahmat Allah dan kurnia Allah kepada kita. Jadi, alhamdulillahilladzi kasani. Alhamdulillahilladzi kasani. Kasani hadha thawba wa razaqanihi, yang telah memberikan rezeki kepadaku berupa pakaian ini, min gairi haulin minni wala quwwatin. Dapatnya sudah, tapi membacanya lupa nanti. Jadi ingat-ingatlah membacanya. Ingat-ingatlah membacanya. Karena besok nanti malam akan kita baca lagi nih. Menukar pakaian dengan pakaian tidur. Setiap kali memakai pakaian. Oh, bukan pakaian baru, karena pakaian baru nanti ada pula bacaannya. Pakaian baru itu ada pula bacaannya. Ini setiap kali kita memakai pakaian. Kalau pakaian baru lain lagi bacaannya. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'ala. Nah, ini setiap kali memakai pakaian. Pakaian tidur ya juga. Ya, kasani. Kasautani. Nantilah yang baru. Yang usang dulu. Karena lebih banyak kita membaca nan usang daripada nan baru. Kasani cukup salah. Alhamdulillahilladzi kasani hada kopiah. Apalagi baju, sebutkan kasani. Kalau tidak bisa, sebut sajalah bahasa itunya. Alhamdulillahilladzi kasani hada sauba, itu sajalah.
Kadang-kadang ada orang pamasai, panik kami menuka-nuka namun aku. Baca saja pada bisa. Yang penting jangan lupa baca Alhamdulilladzi kasani hadza thawba wa razaqinihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Semoga ada faedahnya dan manfaatnya untuk kita bersama. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inna, bantulah kami ya Allah untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu dalam setiap waktu kesempatan di mana kami harusnya bisa berzikir. Termasuk berzikir membaca doa ketika akan memakai pakaian. Mudah-mudahan ada faedahnya dan manfaatnya untuk saya dan kita semua. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum